Ho Oras, selamat datang di Suara Batak Tapanuli, channel yang didedikasikan untuk mengungkap dan merayakan kekayaan budaya, tradisi, dan warisan masyarakat Batak yang berasal dari Tapanuli. Kami menyajikan konten yang informatif dan menginspirasi tentang berbagai aspek kehidupan Batak, termasuk adat istiadat, musik, tarian, bahasa, cerita rakyat, dan isu-isu sosial yang relevan. Sistem peradilan di Indonesia merupakan pilar penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia mengedepankan prinsip bahwa segala tindakan pemerintah dan masyarakat harus tunduk pada hukum. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari berbagai jenis pengadilan yang memiliki fungsi dan yurisdiksi yang berbeda-beda, namun semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Dengan struktur yang terdiri dari berbagai lingkungan peradilan dan lembaga penunjang seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Namun, perbaikan terus diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada. Demi tercapainya keadilan yang benar-benar merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengacara memiliki peran yang penting dalam sistem peradilan. Profesi ini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tekanan untuk tetap menjaga integritas dan etika profesional dalam situasi yang kompleks dan seringkali penuh dengan konflik kepentingan. Pengacara juga harus berhadapan dengan sistem peradilan yang terkadang lambat dan birokratis, serta dengan persepsi negatif dari masyarakat yang kadang memandang pengacara sebagai pihak yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Masyarakat yang kurang mampu seringkali tidak dapat mengakses jasa pengacara yang berkualitas, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, pengacara juga dituntut untuk berperan dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono dan terlibat dalam upaya-upaya meningkatkan akses terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Pengacara memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai perwakilan hukum bagi klien mereka, tetapi juga sebagai penegak etika dan keadilan dalam proses peradilan. Dalam peradilan pidana, pengacara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil. Dalam peradilan perdata, pengacara membantu menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa dan memberikan nasihat hukum yang tepat. Meskipun profesi ini menghadapi berbagai tantangan, peran pengacara tetap esensial dalam menjamin tegaknya keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Di bawah langit Jakarta yang cerah, di sebuah kafe mewah di bilangan Sudirman, seorang pria dengan jas berwarna cerah sedang berbicara penuh semangat. Pria itu adalah Hotman Paris Hutapea, seorang pengacara yang dikenal tidak hanya karena kepiawaiannya dalam menangani kasus-kasus besar, tetapi juga karena gaya hidup glamor dan kepribadiannya yang flamboyan. Bagi banyak orang, Hotman adalah simbol kesuksesan, keberanian, dan keteguhan hati, kualitas-kualitas yang telah membawanya ke puncak karir sebagai salah satu pengacara paling ternama di Indonesia. Hotman lahir pada 20 Oktober 1959 di Desa Laguboti, Toba, Sumatera Utara. Ia adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara dalam keluarga Batak Protestan.
Ayahnya menjalankan perusahaan bus antar kota bernama Bintang Utara dan sering harus tinggal jauh dari rumah di ibu kota Sumatera Utara, Medan. Ibunya tetap tinggal di Laguboti dan mendorong anak-anak untuk makan dengan sehat, terutama ikan dan daun pepaya. 8 dari 10 anak menjadi lulusan universitas. Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung, Jawa Barat. Meskipun awalnya kurang antusias, ia meraih nilai tinggi, menjadi mahasiswa pertama Fakultas Hukum yang menyelesaikan kuliah dalam 3,5 tahun. Dia lulus pada tahun 1981. Setelah Hotman lulus dari Fakultas Hukum, salah satu teman dosennya menasihatinya untuk mendatangi kantor hukum OC Kaligis. Dia naik bus ke kantor di Kompleks Ruko di daerah Glodok dan melamar pekerjaan. Bekerja di Kaligis, Hotman mendapatkan pengalaman pengadilan pertamanya. Suatu kali OC Kaligis menyuruh saya datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebenarnya itu hanya sidang biasa. Namun, sejak pengalaman persidangan pertama itu, kaki ini tidak bisa diam. Kemudian pada tahun 1982, ia sempat bergabung dengan firma pengacara senior Adnan Buyung Nasution, Nasution Lubis Hadiputranto. Pada tahun 1998, ia berbicara menentang pengacara asing di Indonesia. Dia meninggalkan Makarim Taira S untuk mendirikan perusahaannya sendiri, Hotman Paris Hutapea Partners pada tahun 1999. Perusahaannya berfokus pada litigasi keuangan internasional dan penyelesaian sengketa. Ia menjadi terkenal karena membantu konglomerat Indonesia menghapus hutang luar negeri, seringkali dengan alasan pengaturan awal mereka ilegal menurut hukum Indonesia. Ketika ditanya apakah dia pernah memberikan uang kepada jaksa atau hakim, dia menjawab, "Saya tidak ingin berkomentar tentang hal itu, karena yang dapat saya katakan tidak ada pengacara di dunia ini yang bersih. Itu yang dapat saya katakan. Saya kira kalian dapat membuat kesimpulan dari hal tersebut." Menurutnya, tidak ada dosa lebih besar daripada sebuah hipokrit. Dia mereferensikan kepada pertarungannya dengan Todung Mulya Lubis pada tahun 2006 dalam gugatan hukum antara grup Salim dan klien Hotman yaitu Makindo yang berujung kepada pemecatan Todung dari Peradi tahun 2008. Pada tahun 2022, Hotman membuat pengakuan mengejutkan, ia mengundurkan diri dari Peradi pada 18 April 2022. Menurut pengakuannya ia menganggap Peradi versi Oto Hasibuan untuk periode ketiga untuk kepemimpinannya dianggap tidak sah sesuai putusan Mahkamah Agung sehingga membuat Peradi versi Oto geram dengan pernyataan tersebut. Sehingga pengakuan tersebut menyebabkan dilaporkan ke polisi atas tindakan tersebut. Namun dibantah oleh Hotman menurut pengakuan dalam konferensi persnya pada tanggal 27 April 2022, ia mengatakan, "Seolah-olah ada tuduhan Peradi tidak sah, padahal yang kami bicarakan soal keabsahan anggaran dasar dan akibat hukumnya, sehingga pernyataan tersebut merasa disudutkan oleh pihak terkait." Di luar karirnya, kehidupan pribadi Hotman juga penuh warna. Ia adalah sosok ayah yang sangat mencintai keluarganya. Meski sibuk, ia selalu menyempatkan waktu untuk anak-anaknya. "Keluarga adalah motivasiku untuk terus bekerja keras," katanya dalam sebuah wawancara.
Hotman juga dikenal sebagai sosok yang dermawan, seringkali membantu teman-teman dan kerabat yang membutuhkan. Kisah Hotman Paris Hutapea adalah kisah tentang keberanian, ketekunan, dan semangat untuk selalu maju, meskipun menghadapi berbagai rintangan. Ia adalah bukti nyata bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, seseorang dapat mencapai apapun yang diimpikannya. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe, Imatutu. Horas.